Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya anugerah yang sempurna yang datangnya dari Bapa terus melimpah dan memberkati kita semua. Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur gereja kita di tahun 2026 ini mengambil sebuah tema bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir. Dan di bulan Februari Tuhan ingatkan kita seperti seorang ibu yang pergi ke dokter karena dia sedang sakit. Ketika dia pergi ke dokter dan dokter mulai memeriksa tubuhnya yang sedang demam dan sakit. Dan ketika dokter memeriksa kemudian dengan teliti dan akhirnya dokter setelah menyelesaikan pemeriksaannya, kemudian dia berkata kepada ibu itu, ibu, ini saya kasih obat supaya ibu cepat sembuh, dan ibu harus minum obat ini 3 kali sehari. Kemudian dokter mengatakan jangan makan sembarangan dan bahkan jaga, harus istirahat. Kemudian ibu ini pulang dan dia merasakan dokter itu memberi penjelasan tentang penyakitnya yang dia alami atau sakitnya yang sedang dialami. Dia kagum, dokter itu menjelaskan dengan detail. Dan setiap hari dia percaya bahwa dia akan sembuh. Tetapi ibu ini disuruh minum obat 3 kali sehari, dia lupa minum. Kadang sehari sekali. Kemudian ibu ini disuruh makan tidak sembarangan. Dia makan apa saja. Karena melihat makanan kesukaannya, dia mulai dia makan. Ibu ini disuruh istirahat, dia tidak melakukan istirahat. Jadi seminggu itu dia kok tidak merasa sehat, dia tetap sakit. Kemudian dia pergi ke dokter, kenapa saya kok sakit? Kemudian dokter mengatakan, ibu, apakah penjelasan saya kurang jelas atau apa yang saya sudah berikan supaya ibu minum obat 3 kali sehari, minum enggak? Dok lupa. Kemudian makannya berapa? Ya, saya makan apa aja. Saya tidak ada pantangan. Nah itulah kadang-kadang kita mengerti sebagai orang Kristen, kita melihat ada seorang hamba Tuhan yang dahsyat menyampaikan firman Tuhan. Kita berkata, amin, amin. Hebat. Terima kasih, firman-Nya hari ini luar biasa. Tapi firman Tuhan yang kita dengar, yang hebat, yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kita tidak melakukannya. Kita tidak mengikuti, dan kita tidak mengalami sebuah pertumbuhan dan perubahan. Karena itu hari ini, bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan? Mari kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita
mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau saya bacakan ayat yang kelima dan keenam mengatakan demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan, ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita menjadi orang yang berdosa, kita tidak tahu siapa Allah yang kita sembah. Ketika saya berkunjung kepada seorang jemaat yang sudah lama mengalami sakit urat kejepit, dan dia cerita bagaimana dia ingin sembuh. Dia sudah tahu kebenaran, dia tahu firman Tuhan, tetapi dia cerita dia pernah pergi ke orang pintar. Orang pintar itu dia minta supaya dia bawa di sebuah gua. Di situ ada kelelawarnya besar-besar. Kelelawarnya itu katanya seperti manusia besarnya. Jadi kalau orang itu masuk jangan kena kelelawar, maksudnya kena sayapnya kelelawar, dia akan sembuh. Jadi dia percaya, tapi nyatanya setelah pulang tetap sakit, tetap. Untuk kesembuhan dirinya, untuk dia ingin mengalami kesembuhan, dia berani bayar harga atau bayar mahal, dan bahkan dia bisa percaya kepada orang lain yang dianggap pintar. Itulah kita manusia berdosa yang tidak mengenal Allah. Orang yang berdosa pasti kita tidak mengenal Allah. Kita anggap dia bisa, itu bisa, ini bisa. Kita bisa percaya, bahkan batu yang bisa disembah atau pohon itu juga bisa disembah. Itu manusia yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak tahu tujuan hidupnya dan siapa dirinya. Dia hanya tahunya bagaimana memuaskan dirinya. Karena itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, itu karena pekerjaan Roh Kudus, maka kita mulai mengenal kebenaran. Ketika kita percaya mengenal Allah karena Roh Kudus, maka kita mulai mengenal siapakah Yesus. Kemudian kita tahu hidup kita ini siapa. Hidup kita adalah manusia yang berdosa, tapi karena penebusan Kristus kita menjadi orang yang berharga. Akhirnya kita tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup di dunia ini untuk apa? Karena hidup kita bukan untuk kita sendiri, dan milik kita, hidup kita milik Kristus. Karena itu firman Tuhan dengan
Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah pasti melakukan firman Tuhan. Orang yang mengenal Allah pasti menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengenal Allah, melakukan firman Allah adalah sebagai tanda kita cinta Tuhan. 2 minggu yang lalu saya berkunjung ke cabang kita yang ada di Purwokerto. Saya pergi ke Purwokerto sekalian menengok keluarga karena saya juga tinggal di daerah Purwokerto. Dan yang tinggal di rumah tinggal kakak saya. Tahun 2008 kakak saya dianugerahi guru besar di bidang pertanian, seorang profesor. Dan kemurahan Tuhan, karena saya tahu, karena saya melihat orang tua kami adalah orang tua yang cinta Tuhan, meskipun pernah mengalami clash biasa di jemaat itu. Ketika kita mengalami sebuah pertumbuhan, terjadi gesekan satu dengan yang lain. Wah, saling mengatakan atau menjelekkan atau mengecewakan. Tetapi ketika mami saya mendapatkan tekanan, kekecewaan, bahkan sepertinya tidak dianggap, tapi mami saya itu tetap dia datang kepada Tuhan karena dia pergi ke gereja bukan karena melihat manusianya, tapi dia ingin bersekutu dengan Tuhan dan ingin bersekutu dengan saudara seiman, sehingga segala hal yang tidak baik itu tidak dia anggap. Itu sebagai sebuah proses bagaimana menghadapi orang-orang yang menyakitkan, yang mengecewakan. Dia tetap bisa mengampuni, dia bisa menerima sebagai satu keluarga, dan dia tetap memuji Tuhan, atau dia tetap belajar untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga dari orang tua kami yang sederhana itu, dia berkata kepada kami, keluarga kami, saya 6 bersaudara. Saya anak yang kedua. Jadi, papi mami saya berkata, anak-anak, papa mama tidak bisa menyekolahkan kalian. Karena kondisi yang ada, pekerjaan yang ada, tuntutan pekerjaan, itu tidak bisa. Hanya bisa sampai SMP saja. Ketika diberitahukan seperti itu, kami tidak tinggal diam. Kami sejak kecil diajar untuk terus setia kepada Tuhan. Bagaimana terus berharap kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Doa orang tua dan usaha yang kami lakukan, akhirnya Tuhan kerjakan satu demi satu, sehingga 6 saudara kami semua sarjana semua. Dan kakak saya diberikan kesempatan bahkan bisa meraih profesor. Dan ketika saya tanya kepada kakak saya, kakak, kok motornya nggak diganti? Dia pakai motor Honda tahun 80-an. Iya. Tapi itu yang dia dipakai sampai hari ini. Jadi umurnya sudah berapa? 36 tahun. Wah, sama perintisan saya 36 tahun. Tapi dia tiap hari tetap pakai Honda itu, sepeda motor Honda. Dan ketika hari Senin saya kembali ke Jakarta, kakak saya, saya juga sedang ada
menangani di Mojokerto sebuah bisa tanaman, bisa bunga, atau pokoknya menangani tanaman yang sedang dia percayakan. Dia berkata, saya melakukan ini baik di Pangaribuan, di Sumatera, menangani petani-petani. Itu dia hanya kadang diberikan untuk tiket hotel, tiket sama hotel. Kadang dia tidak mendapatkan, dia itu lakukan. Kalau kita sebagai seorang dokter atau apalagi seorang profesor, pasti kita datang aja, pasti kita harganya mahal. Iya. Tapi karena dia tahu bahwa apa yang dia terima itu datangnya dari Tuhan, dia akan berikan dengan cuma-cuma. Dia lakukan karena dia mengasihi Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu tanda kasih kita kepada Tuhan. Harus bertumbuh dengan matang. Yang tadinya ketika kita datang kepada Tuhan, belajar untuk mengampuni meskipun dalam keadaan sakit hati, sulit, kita harus belajar melakukan firman Tuhan untuk mengampuni. Ketika kita mungkin harus mengasihi, kadang kita disakiti hati, tapi kita harus mengasihi, kita tetap harus belajar mengasihi. Karena kasih kepada Tuhan terlihat dari ketaatan saya dan saudara. Bukan dengan perasaan, tapi dengan ketaatan. Di Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi segala perintahku, segala perintah Tuhan, tantangan yang terberat di dalam permasalahan kita, dalam keluarga, dalam hidup kita, itu orang yang paling dekat kepada kita. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, itu mungkin itu anak-anak. Karena seringkali ya, kalau kita melihat peristiwa tentang Ananias dan Safira di dalam kisah para rasul, mengatakan dia melihat bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia membawa hartanya di depan para rasul, sehingga Ananias dan Safira ingin berbuat sama seperti orang lain telah melakukannya, sebagai dia bentuk mengasihi Tuhan. Tetapi Ananias dan Safira, dia ingin menunjukkan mengasihi Tuhan itu bukan karena dia mengasihi Tuhan, karena dia ingin penghargaan, karena dia ingin dihormati oleh orang lain. Firman Tuhan mengatakan, kan kalau dia kemudian menjual tanahnya, dan ketika dia tanahnya terjual, maka suami istri ini dia mulai berkata, kita tidak usah kasih semuanya, kita kasih sebagian saja. Ya, itu kan tidak masalah, ya. Tetapi dia punya motivasi yang tidak baik. Ketika Roh Kudus melalui Petrus berkata, apakah persembahan yang kamu berikan itu dengan tulus, dengan sukacita? Dan dia berkata, memang semuanya. Ya, kalau tidak semuanya itu juga milik kamu, itu juga hak kamu.
Kalau kamu memberikan sebagian atau separuh atau apapun yang kamu berikan itu adalah hak kamu. Tapi Ananias dia berkata, iya, kami ini memberikan dengan semuanya. Dan Petrus juga berkata, Roh Kudus sudah ingatkan, kamu ini berbohong, kamu tidak jujur. Dan ketika firman Tuhan mengatakan, ketika dia berkata kepada Ananias, apakah benar kamu memberikan ini dengan tulus dan semuanya kepada Tuhan? Ya benar. Tapi dia sebenarnya memberikannya sebagian dan sisanya masih ada dia simpan. Tetapi ketika Roh Kudus mengingatkan, Ananias, karena kamu berbohong, maka kamu akan mati. Atau ketika Petrus berkata, karena kamu tidak menghormati Tuhan dan melakukan dengan tulus, maka kamu akan mati. Dan akhirnya Ananias ketika dia berkata, iya ini, akhirnya dia mengalami hukuman, tiba-tiba dia mati. Demikian Safira istrinya, dia datang juga, dia melakukan sama apa yang dikatakan Ananias. Akhirnya dia juga mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala dari tantangan yang kita hadapi, kadang permasalahan itu banyak bukan dari luar, tapi dari dalam. Tapi justru ketika kita belajar dari dalam, Tuhan mulai pulihkan keadaan kita. Kita bisa mulai mengampuni, kita bisa mulai menerima satu dengan yang lain. Kita belajar yang tadinya tidak sepakat bisa mulai sepakat. Yang tadinya tidak bisa sepikir, akhirnya bisa sepikir. Karena komunikasi itu harus bisa diulang. Saya katakan ketika di dalam bimbingan pranikah, membangun sebuah keluarga itu, kadang kita sudah berkeluarga sudah lama, kadang istri bicara apa, suami, saya sudah tahu. Kemudian juga suami ngomong, istri, iya saya sudah tahu apa yang kamu kayak ini. Kadang seperti itu. Itu yang terjadi. Akhirnya terjadi permasalahan. Sok tahu kayak gitu maksudnya. Jadi kita tidak tahu. Karena itu Tuhan ajar kita bagaimana kita menghadapi ketika ada permasalahan yang ada, bukan dengan emosi, bukan juga dengan temperamen yang kita punya. Ya memang saya begini. Nah itu kadang maunya sendiri. Sedangkan firman Tuhan mengatakan suami itu tidak menjadi miliknya sendiri, tetapi milik istrinya. Itu di 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Istri juga milik, bukan milik sendiri, tapi milik suaminya. Jadi menganggap dia seperti anak muda yang bebas. Sedangkan dia sudah berkeluarga. Kalau berkeluarga kan sudah terikat. Dia anggap bebas. Wah, maunya sendiri. Jadi ketika Tuhan ajar kita bagaimana menghadapi, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Hal yang penting menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar, hanya dua hal saja, yaitu
kita mulai belajar mendengarkan. Kalau kita belajar mendengarkan, kemudian kita tahu, oh maksudnya ini, kita bisa, yang kedua kita dengan bertanya, bukan dengan pernyataan. Bertanya, itu saja doang ini. Jadi ketika kita mendengarkan dan mulai kita bertanya, apakah seperti ini ya Ma? Oh bukan. Oh seperti ini. Oh maksud Papa seperti ini. Iya. Nah itu kalau kita mulai bertanya, mulai mendengarkan, maka di situ ada damai sejahtera, kebahagiaan. Karena tidak ada pernyataan, tidak ada reaktif kita. Wah, saling menyerang. Karena bertanya. Ini tip. Kalau saya rindu ketika seluruh jemaat Tuhan coba melakukan. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita nikmati. Jadi melakukan firman Tuhan itu sebagai tanda kita cinta kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita melakukan firman juga, itu adalah tanda kita beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan melakukan firman Tuhan, kita tanda membuktikan iman kita sendiri. Itu percaya kepada Tuhan. Jadi ada seorang teman tinggal seperti di perumahan Suvarna. Dia mulai kenalan tetangganya di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan, di belakang. Wah, dia kenal. Wah, ketika ini dia berulang tahun, teman ini dia mulai belajar ingin memberikan sesuatu kepada tetangganya, menjadi kebahagiaan bersama. Dia mulai datangi ke tetangganya, kiri kanan, kemudian muka belakang ada sebelahnya. Wah, mereka senang karena dia mendapatkan makanan dari yang berulang tahun. Tapi ada teman yang suka menyebalkan, tetangga, jadi dia tetap memberikan, tapi teman ini, tetangga ini, ketika dia menerima makanan, wah, dia cuek aja, dia acuh tak acuh, terima kasih, sambil bersungut-sungut karena sebal dengan yang berulang tahun. Tapi ketika yang berulang tahun melihat itu, dia belajar melakukannya dengan sukacita, meskipun dia melakukan dengan yang baik, tapi yang diterima itu tidak baik. Dia tetap mengampuni, dia belajar mengampuni, dia belajar menerima. Mungkin karena dia sedang menghadapi masalah, dia terus juga mendoakannya. Jadi iman itu sebagai bukti, sebagai tanda dasar apa yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita hidup beriman tapi tidak pernah melakukannya, berarti kita ini seperti mayat hidup. Ya, goyang-goyang, jalan-jalan, itu mayat hidup. Jadi
bau busuk. Pasti mayat hidup kan bau busuk. Iya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah pasti hal-hal yang membuat orang jadi batu sanjungan. Karena itu ingatkan, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita beriman, kita percaya, maka kita mulai belajar melakukannya, meskipun harus dengan pengorbanan. 5 bulan yang lalu perintisan kami yang baru di Citramaja. Dan saya juga berdoa, Tuhan, ini bagaimana nih? Tuhan kasih sebuah tempat ruko 2 lantai, lebih panjang dari ini, 6 kali 20, ya, tapi bangunannya 6 kali 10. Yang 10 lagi belum dibangun. Tapi ketika kami berdoa, Tuhan, saya tidak tahu cara Tuhan untuk memulainya. Tapi saya percaya Tuhan juga akan memberikan hikmat. Ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan 36 tahun lalu ketika saya merintis di Citra 1. Saya mulai berkenalan kepada tetangga kiri kanan, muka belakang. Saya mulai bersaksi, saya mulai menginjil, saya mulai mendoakan orang. Seperti itu, saya mulai datangi di Citramaja satu-satu. Saya mulai memperkenalkan diri, saya mulai belajar supaya kalau mereka ada yang perlu didoakan, kita doakan. Kalau ada orang yang percaya belum ke gereja, kita rindu supaya mereka boleh pergi ke gereja di mana kami ada. Bahkan itu hari Minggu, hari Sabtu kami karena pelayan Tuhan yang kami taruh di situ adalah terapis, dia buka praktek terapi gratis setiap hari Sabtu. Dan kemurahan Tuhan, tiap hari Sabtu itu banyak, hampir 10-15 orang datang. Dan bahkan ada yang disembuhkan. Kalau mereka sembuh, penduduk situ itu kan banyak saudara sepupu kita. Dia karena disembuh, dia bawa singkong ke gereja. Dia kemarin bawa rambutan. Wah, dia terima kasih karena dia sehat. Tapi setiap Sabtu dia datang, dia mau makin sehat. Nah, ketika Tuhan seperti itu, kami juga berdoa. Ada 2 orang yang kami taruh di sana, itu setiap hari Jumat sudah pergi ke Citramaja, karena Citra 1 ke Citramaja 1,5 jam perjalanan, bisa 2 jam. Jadi harus nginap di gereja. Jadi gereja juga menjadi tempat untuk menginap. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau boleh Tuhan kasih tempat untuk kami bisa rumah untuk tinggal menginap. Jadi kalau ada yang mau menginap ada di situ. Dan ketika bulan Desember yang lalu, ketika saya berkhotbah di sebuah persekutuan, pemilik persekutuan itu dia berkata ketika dia tahu bahwa saya sedang merintis di Citramaja, hanya Tuhan gerakan pemilik persekutuan itu meminjamkan rumahnya di Citramaja, dan akhirnya kami bisa punya rumah ya meskipun dipinjamkan. Dan Tuhan begitu luar biasa ketika kita punya iman, kita punya kerinduan untuk juga melakukannya. Karena itu ketika kita semua juga mulai beriman dan melakukan setiap firman Tuhan sebagai tanda kita beriman, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang tidak atau di luar kemampuan kita. Amen.
sebagai tanda kita cinta kepada Tuhan, sebagai tanda kita beriman. Tetapi melakukan firman juga adalah modal untuk kita bertumbuh semakin kuat. Amen. Mari kita katakan bersama-sama 2, 3. Melakukan firman adalah modal untuk bertumbuh dan semakin kuat. Jadi Tuhan rindu iman kita, pertumbuhan rohani kita harus semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bertumbuh. Jadi ketika saya datangi kepada jemaat tadi yang kadang pergi ke orang pintar, pergi ke tempat-tempat juga usaha supaya dia sembuh, itu saya bilang, kalau Bapak aja untuk sembuh berani bayar harga untuk dirinya sendiri. Tetapi saya ingatkan, untuk Tuhan, untuk rohani Bapak, kenapa sudah berbulan-bulan Bapak tidak pernah datang ke gereja? Ya. Wah, kalau saya duduk terlalu lama, aduh sakit. Nah, kadang dia tidak mau berkorban, hanya sakit beberapa menit saja. Tapi untuk berjam-jam pergi, kan itu perlu waktu kan. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Kalau keluar kota bisa 3 jam kan. Dia berani. Nah itu saya dorong, ayo maju lagi. Tidak boleh lemah, harus bertumbuh semakin kuat. Bukan secara rohani, bukan secara jasmani dia mau lawan, tapi secara rohani kita harus punya hidup keseimbangan. Syukur ada seorang jemaat di cabang ketika dia divonis penyakit kanker hati. Itu ketika dia mendengar dokter mengatakan divonis kanker hati. Waduh, bagaimana kita? Pasti kita akan lemah. Wah, tadinya kita kuat, kita lemah. Pikiran kita, waduh, dalam tubuh saya sudah ada kanker dan stadiumnya sudah sudah tinggi. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan hidup, dan dia pakai BPJS lagi. Dia keluarga yang sederhana. Bahkan ketika dia tadinya bekerja, akhirnya tidak bisa bekerja, akhirnya kebutuhannya berkurang. Tapi dia tetap belajar semangat. Yang tadinya dia bisa memimpin pujian dengan mengangkat tangan bersorak-sorai, dia lemes. Itu lemas, nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi dia berjuang, pergi ke rumah sakit Cipto untuk berobat setiap bulan. Itu kadang obatnya itu BPJS itu dia kadang harus daftar aplikasi. Itu juga kadang sulit. Pagi nggak bisa, malam nggak bisa, pagi benar nggak bisa masuk. Tapi kadang obatnya juga sudah tidak bisa diminum lagi. Maksudnya dia karena obatnya sudah habis, dia tidak minum obat lagi. Harus terlambat. Dengan kondisi seperti itu dia tetap beriman, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dia, tidak pernah meninggalkan dia. Dia lakukan dengan sukacita, dia percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Dia tiap pagi dia itu doa, dia berserah kepada Tuhan. Kita terus doakan. 1 tahun, 2 tahun. Ketika dia periksa, kemudian dokter tanya kepada teman-temannya yang sama seperti dia. Dokter dia mengatakan kepada dokter, dan dokter juga melihat bahwa teman-temannya itu sudah lewat innalillahi semua. Tapi dia masih diberikan kesempatan hidup. Wah, dia tetap semangat. Dia terus lakukan.
3 tahun dia jalani itu terus menerus. Dan ketika satu hari dokter periksa mengatakan sudah tidak ada sakit lagi dan sembuh. Wah, dia mengucap syukur karena dia percaya. Bahkan ketika sekarang dia memimpin pujian lagi, dia bisa bergoyang-goyang, bisa mengangkat tangan. Karena dia percaya ketika dia mulai belajar melakukan firman, dia mulai bertumbuh, dia ada perubahan, dia penuh semangat, dia kuat menghadapi semuanya. Seperti di dalam Matius 7 ayat 24 mengatakan demikian. Mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita juga melihat beberapa waktu lalu, mungkin sekarang juga masih terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, dengan hujan yang deras, dengan banjir bandang, dengan angin tofan. Tapi kita juga diperlihatkan bagaimana rumah-rumah itu dibangun. Itu karena hujan, airnya terbawa. Karena kita percaya rumah itu dibangun tidak di atas batu atau tidak kuat fondasinya, tetapi cuma ada bangunan yang masih kokoh karena bangunan itu dibangun di atas batu. Demikian juga ketika kita membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka persoalan yang ada seperti angin, badai, hujan, banjir, firman Tuhan itu mengatakan kita akan menjadi kuat, semakin kuat, semakin kokoh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Yakobus 1 ayat 22 dari ayat mas kita, mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari katakan bersama-sama. Ketika saya melakukan firman. Ketika saya melakukan firman. Ketika saya melakukan firman. Sebagai bukti iman saya kepada Tuhan. Sebagai bukti iman saya kepada Tuhan. Saya benar-benar mengenal Tuhan. Dan hidup taat. Mau berubah. Mengasihi Tuhan. Dan semakin serupa dengan Kristus. Saya percaya anugerah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan menaikkan sebuah pujian yang menjadi doa kita. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu yang sempurna terus akan melawat dan memberkati kami. Dan Roh Kudus sendiri yang akan terus menyertai kami untuk kami dapat mengerjakan setiap kehendak Tuhan dengan taat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, glory haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Tujuan hidup kami di dunia ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami, untuk kami dapat senantiasa bertumbuh terus menjadi kuat ke arah Kristus. Apapun yang diizinkan terjadi tidak membuat kami menyerah, tidak membuat kami lemah, tapi di situ kami membuat semakin mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan juga menolong dalam keluarga kami, dalam setiap tugas tanggung jawab yang ada. Tuhan yang akan menolong kami dan membuat segala yang baik dari Tuhan turun di atas hidup kami. Kau juga terus yang akan memberkati gereja-Mu tempat ini, dengan gembala, jemaat tempat ini, keluarga dan seluruh pengurus yang ada. Engkau yang akan menyatakan penyertaan-Mu dan kuasa-Mu bekerja di tempat ini, sehingga melalui pelayanan di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu terus melimpah di atas hidup kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Kita yang diberkati katakan amin. Selamat Tuhan memberkati. Atas nama GBI Cinta ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Yohanes Sarjono. Hari ini bukan saja pelayanan di dalam memberi firman Tuhan, tapi juga membantu kita untuk pelayanan minum musik. Haleluya, memberkati ya Pak. Saatnya kita akan memberi persembahan. Saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu. Apakah ada yang baru pertama sekali hadir? Tidak ada, semua jemaat yang setia. Haleluya. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang tertulis di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita sungguh percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan akan segala kebutuhan kita. Maka oleh karenanya mari kita senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala apapun keadaan kita. Tetap melakukan yang benar, bermurah hatilah dalam memberi, terutama saat kita dalam kekurangan. Ini menunjukkan kepercayaan bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan tetap setia dalam pelayanan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan kehabisan cara untuk memenuhi segala kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita memulai persembahan, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami ingin memberi Tuhan untuk membantu pekerjaan gereja ini ya Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan, apapun yang kami berikan ya Tuhan, pada hari ini Bapak, itu karena kami mengasihi Tuhan. Biarlah Kau pakai Tuhan rupiah-rupiah yang terkumpul Tuhan untuk pengembangan gereja-Mu di tempat kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada pelayan Tuhan kami persilahkan, selain melalui cash, Bapak Ibu juga boleh memberi melalui QRIS ataupun transfer melalui Bank BCA. Selanjutnya, saya akan membacakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Kami kembali mengundang Bapak Ibu semuanya untuk boleh hadir beribadah kembali di minggu depan yang akan dilayani oleh Bapak Vittorio STH. Masih dengan tema yang sama, melakukan firman. Setelah ibadah kita selesai di jam 11, di tempat ini juga ada ibadah Aero Kids. Ini diperuntukkan oleh anak-anak 6 bulan sampai 12 tahun. Pada Bapak Ibu yang punya anak di umur 6 bulan sampai 12 tahun, boleh kami mengundang untuk boleh hadir di ibadah Aero Kids. Di jam 11, di jam yang sama juga ada ibadah Teens Community. Ini diperuntukkan oleh anak-anak remaja dari usia 12 sampai 18 tahun. Kepada Bapak Ibu juga kami mengundang jika ada anak cucunya yang berusia di teens, boleh hadir bergabung di ibadah teens. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Fellowship kita ada di minggu depan di tanggal 15 Februari di jam 11, jam 10.30 sehabis ibadah kita selesai. Kami mengundang kepada seluruh jemaat Tuhan untuk boleh hadir bergabung di acara fellowship di lantai 1 di bawah. Nah, di sini kita bisa ngopi bareng, makan bareng ya, dan boleh bercerita mengenal satu sama lainnya ya. Oke. Nah, ini adalah kontak dari sekretariat kita. Bapak Ibu boleh menyimpannya. Jika ada keperluan atau informasi tentang gereja, boleh tanyakan di nomor ini. Dan Bapak Ibu kalau mau didoakan ataupun ada yang mau ingin di-counseling, boleh juga ke nomor ini. Kita juga ada Instagram dan YouTube. Nah, YouTube ini boleh Bapak Ibu buka kembali di sini. Ada video-video ibadah kita setiap minggunya. Jika Bapak Ibu rindu kembali mendengarkan, misal Bapak Yohanes tadi berkhotbah, Bapak Ibu bisa melihatnya lagi melalui YouTube. Hanya itu saja pengumuman untuk seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh jemaat Tuhan kami undang untuk bagi berdiri. Sebelum kita pulang, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat ibadah yang sangat indah yang
yang boleh kami lakukan pada saat ini Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami harus ya Tuhan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh Tuhan beriman buat segalanya ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat Bapak Pendeta Yohanes ya Tuhan yang menaburkan firman-Mu pada saat ini. Engkau ya Tuhan senantiasa memberkati beliau Bapak, berikan terus kesehatan Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan di dalam setiap pelayanan beliau ya Tuhan. Bahkan Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan di dalam setiap pelayanannya dimanapun Tuhan tentukan ya Bapak. Bapak yang baik, kami coba berdoa ya Tuhan buat kepala sidang kami Tuhan, Bapak Yakub dan Ibu Rahel Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk melaksanakan pengembalaannya di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Bapak memberikannya Tuhan, bertambah-tambah hikmat-Mu Tuhan untuk pengembangan gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Kau pakai terus Tuhan gereja kami ini Tuhan, tidak hanya di jemaat-Mu ya Tuhan, tapi kami mau Tuhan gereja-Mu juga berdampak di lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat seluruh pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang selalu ambil bagian Tuhan, apapun ya Tuhan, pelayanan yang mereka ambil ya Tuhan, kami yakin dan percaya itu tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau senantiasa pakai kami Tuhan, seluruh pelayan-Mu, berikan kesehatan terus ya Tuhan, berikan kekompakan terus Tuhan di dalam melayani-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Segala pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat seluruh buat jemaat-Mu ya Tuhan yang pada saat ini tidak boleh hadir ya Tuhan. Kau tahu Tuhan apapun keadaan mereka ya Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan Kau sembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan lemah ya Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan. Tuhan di dalam setiap apapun masalah yang mereka hadapi pada saat ini ya Tuhan, Kau senantiasa berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau letakkan bangsa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan, berikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau yang senantiasa memimpin Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari yang teratas sampai terbawah Tuhan, biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan yang mereka boleh pakai untuk memimpin negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan khususnya lingkungan kami Suparna, Lavon, Melajek dan sekitarnya Tuhan. Biarlah Bapak juga menyertai Tuhan, berikan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kami ya Tuhan. Jauhkan roh-roh perpecahan daripada lingkungan kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, antarkan tibakan kami Tuhan kembali ya Bapak, untuk bertemu keluarga kami Tuhan, tanpa suatu kekurangan apapun ya Tuhan. Kau berkati Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari sebelum kita pulang kembali, kita mau mengangkat iman kita di hadapan Tuhan. Bersama kita mengatakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu
akan goyah, tak akan goyah, selamanya. Di dalam Kau kami kuat Tuhan, di dalam Kau kami cakap untuk menanggung segala perkara. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang selalu ada menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapak, karenanya sebelum pulang mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita. Kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita arahkan iman kita kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita. Angkat kedua tangan untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, yakni hasil ternakmu dan kandungan kambing domba. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turut memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati pelayananmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sambut seluruh berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Bersama kita katakan, amin. Terima